warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar dengan NIM 19110051 perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan subpokok ketiga dari materi strategi pembelajaran ekspositori, yaitu mengenai prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori. Baiklah, langsung saja. Dalam penggunaan strategi pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh setiap pendidik. Di antaranya yaitu rumuskan tujuan yang ingin dicapai. Merumuskan tujuan merupakan langkah yang perlu dipersiapkan oleh setiap pendidik. Sebab, dengan tujuan yang jelas dapat membimbing siswa dalam menyimak materi pelajaran, dan juga akan diketahui dengan mudah efektivitas dan efisiensi dari strategi yang digunakan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kuasai materi pelajaran dengan baik. Penguasaan materi yang sempurna akan memudahkan setiap pendidik dalam menyampaikan informasi tentang materi pelajaran, dan juga akan memudahkan mereka dalam mengelola atau mengendalikan kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga adalah kenali medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses penyampaian. Pengenalan medan yang baik memungkinkan setiap pendidik dapat mengantisipasi berbagai hal yang dapat mengganggu proses penyampaian materi pelajaran. Umumnya, ada dua hal yang menjadi tantangan atau medan dalam penyajian materi pelajaran. Di antaranya yaitu latar belakang masing-masing peserta didik dan juga kondisi ruangan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah memahami beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam penggunaan strategi pembelajaran, maka selanjutnya setiap pendidik dapat mengikuti langkah-langkah berikut dalam melaksanakan atau menerapkan strategi pembelajaran ekspositori. Langkah yang pertama yaitu persiapan. Persiapan adalah langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan siswa dalam menerima materi pelajaran. Pada langkah persiapan ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antaranya yaitu 1. Memberikan sugesti yang positif dan menghindarkan sugesti yang negatif kepada siswa. 2. Mengemukakan tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu. Dan yang ketiga, yaitu membuka file di otak siswa, atau dalam artian menguji daya ingat siswa dengan mengajak siswa berpikir. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu penyajian. Penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Pada langkah penyajian ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari intonasi suara, penggunaan bahasa, kontak mata antara siswa dan guru, sampai berusaha untuk menyelipkan joke atau lelucon yang menyegarkan ketika menyampaikan materi pelajaran. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu korelasi. Korelasi adalah langkah menghubungkan antara materi pelajaran dengan pengalaman siswa. Langkah ini dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik itu makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimiliki, maupun makna untuk meningkatkan kemampuan berpikir atau kemampuan motorik siswa. Kemudian, langkah yang keempat yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan merupakan tahapan atau langkah yang dilakukan untuk memahami intisari dari materi pelajaran yang telah disajikan. Dan langkah yang terakhir yaitu mengaplikasikan. Pengaplikasian merupakan langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka menerima atau menyimak penjelasan guru. Pada langkah ini, guru dapat memberikan evaluasi kepada siswa guna mengumpulkan informasi mengenai penguasaan dan pemahaman terhadap materi pelajaran yang telah disajikan.
Baiklah, itulah tadi pemaparan mengenai prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.